warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah analisis laporan keuangan. Hari ini adalah kuliah ke-7 atau sesi ke-7, berarti merupakan kuliah terakhir sebelum kita melakukan midterm ya. Seperti yang saya sampaikan di grup WA, ada teman kalian yang menanyakan kapan batas akhir pengiriman tugas 1 gitu ya. Dan insya Allah hari ini akan saya infokan terkait dengan pengumpulan tugas 1. Oke. Nah, sebelum kita bicarakan terkait dengan tugas ke-1 atau pengumpulan tugas 1, pekan depan insya Allah kita akan melakukan midterm atau ujian tengah semester, dan bentuk ujian tengah semesternya take home ya, merupakan ujian individu, bukan ujian kelompok, dan ujian tersebut insya Allah nanti akan saya berikan link untuk pengirimannya ya. Maksudnya ujian UTS itu berupa take home, IC tentu saja, tidak atau bukan multiple choice gitu ya, karena kita ALK tidak ada ujian multiple choice ya, tapi analisis dari masing-masing individu terkait dengan laporan keuangan. Kemudian pelaksanaan UTS karena take home juga ada batasan waktunya ya, karena kita perkuliahannya setiap hari Sabtu, maka untuk UTS-nya pun insya Allah akan kita lakukan mulai hari Sabtu pagi gitu ya. Nah, nanti akan saya beri waktu sekitar 3 hari ya untuk mengerjakan UTS tersebut, mungkin sekitar hari Sabtu, Ahad, Senin ya. Jadi mungkin hari Senin sore itu sudah harus dikumpulkan ya. Nanti akan saya beritahukan teknis tentang UTS via grup insya Allah, kemana mengumpulkannya dan bagaimana teknis mengerjakannya ya. Nah, kemudian sebelum UTS dilakukan, tentu kalian perlu mengumpulkan kewajiban berupa tugas 1 yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tugas tersebut bentuknya adalah kelompok. Kelompok sudah kita bentuk dan wajib mengikuti kelompok masing-masing ya. Tidak boleh ada yang pindah kelompok dengan alasan apapun ya, karena sudah saya tentukan. Dan silahkan nanti pengumpulan saya akan beritahukan di grup. Pengumpulan dari tugas 1 itu tidak melalui platform, tapi dikirim via email ya. Via email nanti Pak Agus akan memberitahukan alamat emailnya dan waktu terakhir pengiriman tugas 1 gitu ya. Nah, kapan batas akhir pengiriman itu? Batas akhir pengiriman tugas 1 itu adalah di hari Jumat pekan depan ya. Hari Jumat pekan depan pukul 00 gitu ya. Jadi hari Jumat malam ya, Jumat malam pukul 12 itu terakhir kalian bisa mengirimkan tugas 1 melalui email. Mohon maaf kalau melampaui dari waktunya akan ada pemotongan nilai ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Nanti juga saya akan umumkan di grup untuk pengumpulan tugas 1 itu di hari Jumat pekan depan pukul 24 ya. Jadi malam Sabtu via email. Nanti Pak Agus akan melihat rekodnya di email. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas ataupun UTS yang akan rencana kita lakukan pekan depan? Saya persilahkan.
Tidak ada? Baik, jadi clear ya. Intinya Pak Agus akan memberitahukan lebih detail lagi nanti di grup terkait dengan tugas 1 maupun dengan UTS. Baik, kita lanjutkan perkuliahan ALK kita. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang teknik dasar dari analisis laporan keuangan, masih membahas tentang analisis komparasi sebenarnya. Tetapi analisis komparasi yang agak spesifik, yaitu analisis cross-section atau cross-seksional dan analisis time series. Ya, kita tahu bahwa analisis cross-section atau cross-seksional itu pada dasarnya adalah analisis komparasi juga, yang membandingkan data pada waktu yang sama. Ya, kalau kita ingin membandingkan sesuatu menggunakan waktu yang sama atau dengan dasar waktu yang sama, itu termasuk dalam golongan cross-seksional. Sebagai contoh, kalau kita ingin membandingkan laporan keuangan perusahaan A pada tahun yang sama atau pada periode yang sama, itu disebut dengan analisis cross-seksional. Atau kita ingin membandingkan dengan perusahaan lain, seperti perusahaan B misalnya, perusahaan A dibandingkan dengan perusahaan B pada waktu yang sama. Itu juga disebut dengan analisis cross-seksional. Atau mungkin kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Rata-rata industri itu adalah rata-rata kinerja dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri yang sama. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana membuat rata-rata industri, ya. Kita bisa menggunakan rata-rata aritmatik, bisa menggunakan rata-rata tertimbang, bisa menggunakan median, bisa menggunakan modus, ya. Nah, silahkan kalian ulang kembali cara membuat rata-rata industri. Nah, sebenarnya ada lagi metode pembanding yang juga termasuk analisis cross-seksional, yaitu membandingkan dengan kinerja atau standar internal dari perusahaan. Nah, ini kemarin tidak kita singgung ya, karena mungkin tidak terlalu penting karena ini membandingkan dengan standar dari perusahaan tersebut. Ya, sebagai contoh, misalnya perusahaan A berdasarkan keputusan manajemen, mereka memiliki target penjualan misalnya 1 miliar pada tahun 2024. Nah, kemudian ketika laporan keuangan tahun 2024 itu keluar, maka dibandingkanlah antara realisasi penjualan tahun 2024 dengan target yang ditentukan oleh perusahaan tersebut di tahun 2024, yaitu 1 miliar. Nah, pembandingan model seperti ini, pembandingan dengan model standar internal perusahaan, juga bisa dikatakan sebagai perbandingan cross-seksional. Asalkan standar internal tadi juga ditetapkan dalam tahun yang sama. Sebagai contoh, tadi Pak Agus menyampaikan perusahaan memiliki standar internal sendiri pada tahun 2024, misalnya tingkat penjualan yang 1M gitu ya. Tapi kalau kemudian perusahaan membuat standar internal tidak menggunakan ukuran per tahun, ya pokoknya kalau mencapai 1 miliar, entah kapan pun itu bukan merupakan perbandingan cross-seksional, karena itu tidak membandingkan pada tahun yang sama. Ya.
Nah, makanya kenapa Pak Agus tidak terlalu banyak membahas tentang membandingkan dengan standar internal. Karena mungkin perusahaan itu tidak selalu membuat standar internal tiap tahun. Tetapi kalau misalnya ada perusahaan yang membuat standar internal tiap tahun, kemudian dibandingkan dengan kinerja realisasi pada tahun tersebut, ini juga bisa dikategorikan sebagai analisis cross-seksional. Oke, kemudian analisis yang kedua adalah analisis time series. Ya, nah pada analisis time series ini kita ingin membandingkan antara data-data keuangan atau laporan-laporan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, kita ingin membuat analisis laporan keuangan dari tahun 2010 mungkin sampai tahun 2020. Kita coba lihat trennya, kita lihat pergerakan secara umum. Apakah perusahaan itu semakin naik perkembangannya atau semakin turun? Ya. Intinya pada analisis time series ini kita menggunakan data keuangan atau laporan keuangan berdasarkan waktu. Kemudian dalam analisis time series ini juga perlu dibuatkan pembandingnya. Pembandingnya bisa menggunakan perusahaan pesaingnya, atau rata-rata industrinya, atau juga bisa menggunakan standar internal perusahaan tersebut. Nah, analisis time series sangat bermanfaat untuk mengetahui pergerakan jangka panjang. Umumnya digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan ini ke depan bagus atau kurang bagus. Di dalam analisis time series itu ada beberapa informasi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah tren. Tren adalah pergerakan data dalam waktu yang panjang atau kecenderungan data dalam waktu yang panjang. Kemudian yang kedua adalah musim. Musim itu juga akan berpengaruh atau memengaruhi analisis time series. Kita tahu bahwa bisnis itu terkadang sangat tergantung dengan musim. Contohnya ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim salju atau dingin, musim semi, ya, kemudian musim gugur. Nah, musim-musim ini terkadang mempengaruhi penjualan dari suatu industri tertentu. Oleh karena itu, ketika nanti ada pengaruh musim di dalam tren, maka kita harus mempertimbangkannya. Apakah kenaikan dan penurunan itu lebih dikarenakan musim atau tidak? Kemudian yang kedua, dalam analisis time series juga perlu memperhatikan siklus. Kita tahu bahwa dalam bisnis itu ada yang namanya siklus. Siklus itu adalah pergerakan naik atau turun dari suatu bisnis yang kita sampai saat ini tidak tahu apa penyebabnya. Adalah suatu kewajaran jika pada periode tertentu kinerja perusahaan itu menurun. Kemudian pada waktu tertentu juga kinerja perusahaan menaik, tetapi kita tidak begitu tahu apa sih penyebabnya.
Nah, siklus biasanya akan berulang 2-3 tahun sekali. Kemudian yang terakhir, yang perlu diperhatikan di dalam analisis time series itu adalah ketidakteraturan. Ketidakteraturan atau irregularities ini merupakan pergerakan data keuangan atau penyimpangan data keuangan yang diakibatkan karena kejadian yang tidak diprediksi atau kejadian yang sangat sulit diprediksi. Sebagai contoh adalah kejadian musibah. Perusahaan bisa mengalami musibah bencana alam, entah itu kebanjiran, entah itu kebakaran, entah itu gempa bumi, entah itu macam-macam. Nah, ketika perusahaan mengalami musibah seperti itu, otomatis laporan keuangannya menjadi tidak baik. Nah, ini perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan analisis time series. Oke, jadi hal-hal itulah yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis time series. Oke, itu pengulangan sedikit ya tentang materi kita pekan yang lalu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke analisis yang akan kita bahas pada hari ini. Tidak ada? Baik. Kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Kita akan membahas tentang analisis yang berbeda dengan analisis komparasi. Ini adalah analisis rasio. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan tentang analisis rasio, saya ingin bertanya dulu pada kalian. Seberapa jauh kalian memahami pengertian tentang rasio? Ada yang mau berpendapat apa itu rasio? Atau mungkin pernah mendengar apa itu rasio? Silahkan. Rasio mungkin sering kita dengar dalam istilah matematik ya. Mungkin waktu dulu mengambil mata pelajaran matematika di SMK atau SMA, mungkin sebagian pernah mendengar kata rasio gitu ya. Ada yang tahu apa itu rasio? Perbandingan, Pak. Perbandingan. Perbandingan apa, Mas? Ini siapa, Mas Izadirga? Ya perbandingan. Perbandingan apa yang dimaksud dalam rasio itu, Mas Izadirga? Yang dibandingkan apa biasanya? Kalau kita pernah mempelajari matematika, kita mungkin pernah mendengar istilah rasio gitu ya. Karena di dalam matematika itu sendiri, angka itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada angka
yang sifatnya itu bulat gitu ya. Angka bulat itu berarti angka yang tidak memiliki pecahan gitu ya. Ada juga angka yang sifatnya tidak bulat. Angka cacah gitu ya. Nah, angka tidak bulat itu diperoleh dari pecahan, ya kan? Tidak bulat atau cacah itu karena adanya suatu bilangan yang dipecah gitu ya. Misalnya 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 itu kalau ditulis dalam bentuk desimal itu 0,5. Nah, ini sering disebut dengan bilangan apa? Bilangan cacah gitu ya. Nah, bilangan cacah atau desimal ini itu dihasilkan dari perbandingan sebenarnya. Membandingkan angka 1 dengan angka 2. 1 itu sering disebut dengan pembilang. 2 sering disebut dengan penyebut. Masih ingat? Nah, di dalam laporan di dalam keuangan, bilangan pecah itu sering juga disebut dengan rasio. Jadi rasio itu adalah perbandingan, betul kata Mas Iza Dirga itu, perbandingan antara angka dengan angka. Angka yang di atas, kalau di dalam keuangan, itu sering disebut dengan angka numerator. Kalau dalam bahasa matematika zaman dulu mungkin disebut dengan penyebut gitu ya. Kemudian angka di bawahnya disebut dengan denominator atau pembilang. Nah, berarti rasio itu apa? Rasio itu merupakan hubungan matematika antara dua angka, yaitu antara penyebut dan pembilang, antara numerator dan denominator. Hubungan antara dua angka itu merupakan hubungan perbandingan. Nah, kita bisa membuat berbagai macam rasio dengan menggunakan berbagai macam angka yang kita kehendaki. Tetapi dalam konteks kita ingin melakukan analisis suatu laporan keuangan, maka angka yang kita pilih atau rasio yang nantinya kita bentuk itu harus memiliki informasi yang penting terkait dengan hubungan ekonominya. Kalau kita melihat banyak angka pada laporan keuangan, kita bisa membuat rasio semau kita. Tetapi rasio yang bermanfaat untuk analisis adalah rasio yang mengandung informasi hubungan ekonomi. Tidak semua angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan itu memiliki hubungan ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau begitu, rasio dalam keuangan itu adalah hubungan matematika antara dua angka yang memiliki informasi hubungan ekonomi. Nah, itu adalah pengertian rasio dari sudut pandang keuangan. Nah, mungkin dari kita sudah pernah mendengar beberapa istilah rasio dalam keuangan. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah rasio profitabilitas. Mungkin juga ada yang pernah mendengar kata rasio risiko.
Ketika kita belajar di manajemen keuangan, tentu kita pernah mendengar kata-kata rasio keuangan, ya. Nah, tadi yang Pak Agus sampaikan merupakan contoh dari nama-nama rasio di dalam keuangan. Nah, rasio tadi disebut dengan rasio profitabilitas karena mengandung informasi tentang profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba. Nah, berarti rasio profitabilitas itu mengandung informasi yang ada hubungannya dengan ekonomi. Oke ya. Jadi, kalau begitu, analisis rasio ini sebenarnya bisa dibentuk dari berbagai macam data keuangan dari akun-akun yang ada di laporan keuangan. Kita tahu laporan keuangan itu yang paling penting ada 3. Ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada arus kas, ada laba rugi. Di dalamnya banyak akun-akunnya. Kalau di neraca mungkin ada akun aktiva, ada akun pasiva, di dalamnya juga ada sub-sub akunnya. Dalam laporan laba rugi juga demikian. Kita bisa membandingkan antar akun-akun tersebut untuk membentuk suatu rasio. Kita bisa mengambil misalnya akun kas misalnya, kita bandingkan dengan total aktiva. Kalau itu di neraca, kita bisa membandingkan misalnya penjualan dengan profit margin, dengan laba misalnya. Atau dalam arus kas, laporan arus kas, kita bisa membandingkan misalnya kas masuk dibandingkan dengan total aktiva. Nah, jadi kita bisa membuat rasio-rasio itu berdasarkan akun-akun yang ada di laporan keuangan. Apakah bisa kita membuat rasio yang melintas antar laporan keuangan? Jawabannya bisa. Misalnya, kita bisa membandingkan akun yang ada di laporan laba rugi, misalnya kita ambil akun laba gitu ya. Kita bandingkan dengan total aset di neraca. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jadi intinya dalam kita melakukan analisis rasio, kita bisa menggunakan data-data dalam laporan keuangan tadi, kita banding-bandingkan. Tetapi kita harus paham membandingkan untuk membuat rasio tersebut harus memiliki arti ekonomi. Kita tidak bisa kemudian membuat perbandingan angka dalam akun seenak kita yang tidak memiliki arti ekonomi. Sebagai contoh misalnya, kita kemudian membuat rasio perbandingan antara misalnya persediaan dibandingkan dengan piutang misalnya. Persediaan dijadikan penyebut, kemudian piutang dijadikan sebagai pembilang misalnya. Kalau secara teknis bisa, tapi tidak memiliki arti ekonomi apapun. Piutang dibandingkan persediaan atau persediaan dibanding piutang itu enggak berarti apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita membandingkan misalnya kas misalnya dibandingkan dengan total aktivanya, nah mungkin itu memiliki arti. Artinya apa? Kita bisa melihat perbandingan berapa banyak kas yang dimiliki perusahaan itu dibandingkan dengan total kekayaan perusahaan tersebut. Ini memiliki arti ekonomi. Kita bisa mengetahui seberapa banyak uang kas yang dimiliki dari kekayaan perusahaan tersebut. Nah, ini contoh bahwa rasio itu dibuat harus memiliki arti ekonomi, harus bisa menjelaskan sesuatu yang bermanfaat untuk
kepentingan atau keperluan dalam menilai perusahaan itu. Nah, analisis rasio ini, Mbak Mas, merupakan analisis yang paling sering digunakan di dalam analisis keuangan. Karena analisis rasio ini paling mudah dilakukan dan mungkin paling mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, kita bisa melihat banyak analis-analis menggunakan analisis rasio untuk menilai perusahaan, untuk memprediksi perusahaan. Kenapa? Karena analisis rasio ini merupakan bentuk analisis yang paling umum dilakukan. Tetapi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh analis atau mungkin mahasiswa yang mau melakukan analisis laporan keuangan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah menjadikan analisis rasio ini sebagai ending point atau akhir dari suatu analisis. Sebagai contoh misalnya, seorang analis sudah menemukan atau sudah menghitung rasio profitabilitas dari perusahaan. Misalnya, dia menemukan bahwa rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on asset atau ROA, ROA ini juga rasio profitabilitas ya, ini nanti kita bahas. Misalnya sudah ketemu 30% misalnya. Kemudian, angka 30% ini langsung diinterpretasikan dengan menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan ini tinggi karena rasio profitabilitasnya atau rasio ROA-nya ini sampai 30%. Berarti perusahaan ini bagus. Nah, cara melakukan analisis seperti ini keliru. Kenapa? Karena dia hanya menghitung rasionya. Ketika merasa rasionya sudah tinggi, kemudian dia menyimpulkan dengan sederhana perusahaan ini prospeknya bagus, perusahaan ini kinerjanya bagus. Nah, ini cara yang keliru. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham dalam melakukan analisis rasio. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika dia sudah mampu menghitung rasio profitabilitasnya, misalnya tadi ROA-nya, ketemu 30%, maka dia harus membandingkan dengan perusahaan lain atau membandingkan dengan rata-rata industrinya. Karena dia tidak bisa serta-merta menjudge atau menilai suatu rasio berdasarkan perusahaan itu sendiri. Oke, rasio ROA 30% itu relatif tinggi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan tadi kalau dibandingkan dengan rata-rata industri lebih tinggi atau lebih rendah rasionya? Nah, ini harus dipertimbangkan lagi. Atau misalnya, dia tidak membandingkan dengan rasio-rasio yang lain. Ketemu rasio profitabilitasnya tinggi, tapi dia tidak menghitung rasio resikonya. Padahal misalnya perusahaan ini memiliki utang yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kita terjebak pada penilaian hanya rasio profitabilitas, tidak mempertimbangkan rasio yang lain juga, maka hasil analisis kita menjadi kurang baik. Seakan-akan menilai perusahaan ini hanya dilihat dari tingkat keuntungannya.
tapi tidak melihat tingkat risikonya. Nah, tentu ini akan menghasilkan analisis yang kurang tepat. Poinnya adalah ketika kita mampu melakukan perhitungan rasio, maka perhitungan rasio yang kita temukan itu harusnya menjadi starting point atau pintu masuk untuk melakukan analisis yang lebih dalam, bukan kemudian menyimpulkan hanya menggunakan rasio tersebut. Ketika ada rasio yang tinggi sekali atau rendah sekali, kita justru harus curiga. Kenapa kok rasionya tinggi sekali dibandingkan dengan yang lain, atau rendah sekali dibandingkan dengan yang lain? Nah, ini justru menjadi pintu masuk untuk menyelidiki permasalahan yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Contoh lagi yang mungkin bisa membuat lebih memperkaya pengetahuan kalian, misalnya kalian menghitung rasio profitabilitasnya rendah misalnya. Nah, ketika menemukan rasio profitabilitas rendah, kita tidak boleh menjudge atau langsung menyimpulkan perusahaannya buruk. Kita perlu mengetahui dari kondisi industrinya, misalnya. Seperti yang dulu kita bahas dalam analisis industri, kita melihat persaingannya seperti apa. Perusahaan ini masuk dalam struktur pasar apa? Apakah pasar monopoli, oligopoli, atau pasar persaingan sempurna? Kalau perusahaan ini masuk ke pasar oligopoli atau monopoli, ketika dia mendapatkan profit yang rendah, ini jadi tanda tanya. Tapi kalau dia memang masuk dalam pasar persaingan sempurna, profit yang rendah adalah hal biasa. Karena profit margin pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam struktur pasar persaingan sempurna memang kecil. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Atau kasus lain, misalnya perusahaan pada masa pandemi COVID tahun 2020 sampai tahun 2022 itu cenderung memiliki rasio profitabilitas yang rendah. Bahkan sebagian besar perusahaan rasio profitabilitasnya itu minus. Nah, kita tidak boleh kemudian menilai langsung perusahaan ini buruk. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat kondisi ekonomi secara umum dulu. Kalau misalnya kondisi ekonomi sedang turun atau mungkin sedang mengalami krisis, ya hampir semua perusahaan tidak menghasilkan keuntungan. Hampir semua perusahaan rasio profitabilitasnya rendah atau minus. Itu hal biasa. Nanti kalau sudah krisis selesai, baru akan terlihat apakah dia masih tetap minus atau dia sudah mencapai rasio profitabilitas yang lebih tinggi. Nah, baru kita bisa menyimpulkan. Inilah contoh kenapa kita menjadikan analisis rasio ini sebagai starting point untuk melakukan analisis yang lebih dalam. Jangan menjadikan analisis rasio sebagai ending point, akhir dari suatu analisis, atau sebagai pertimbangan untuk menyimpulkan kinerja perusahaan. Oke, saya pikir hal ini bisa dipahami oleh kalian semua. Oke, kemudian
kita akan melihat jenis-jenis dari analisis rasio. Tetapi sebelum kita masuk untuk membahas masalah jenis-jenis rasio, kita harus tahu terlebih dulu manfaat dari analisis rasio terlebih dulu. Ya, begini. Kita tahu bahwa tujuan dari analisis keuangan itu adalah menilai perusahaan. Kemudian dari penilaian perusahaan, kita sebagai investor bisa memutuskan apakah kita akan membeli, menjual, atau mempertahankan investasi kita. Kalau kita sebagai seorang kreditur, maka ketika kita menilai perusahaan, kita bisa memutuskan apakah kita akan menjual atau tidak meneruskan kredit yang diberikan, atau kita menambah kredit yang diberikan. Nah, itu adalah tujuan akhir dari analisis laporan keuangan. Nah, kalau begitu, sebelum kita memutuskan apakah kita menjual, membeli, mempertahankan dari investasi atau kredit kita kan perlu mengetahui analisis profitabilitasnya, dan kita perlu juga mengetahui analisis risikonya. Di dalam keuangan, analisis risiko dan profitabilitas sangat penting. Mungkin sebagian kalian pernah mendengar istilah risk and return. Risiko dan return. Return itu tingkat pengembalian, atau dalam bahasa yang mungkin lebih bisa dipahami adalah tingkat keuntungan. Kalau kita mau melakukan suatu analisis bisnis atau analisis laporan keuangan, kita juga sangat penting melakukan analisis risiko dan analisis return-nya atau analisis profitabilitasnya. Nah, analisis rasio manfaatnya juga pada analisis profitabilitas dan analisis risiko. Artinya, manfaat kita melakukan analisis rasio adalah kita bisa melakukan analisis profitabilitas atau melakukan analisis keuntungan dari suatu perusahaan, dan kita juga bisa melakukan analisis risikonya. Kemudian, manfaat yang lain selain kita bisa melakukan analisis profitabilitas dan analisis risiko, juga bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian perusahaan. Nah, inilah pentingnya kita belajar analisis rasio. Karena analisis rasio ini sangat penting untuk melakukan analisis profitabilitas, analisis keuntungan, analisis risiko, dan analisis valuation. Oke ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengenal gitu ya, rasio-rasio apa saja yang umumnya digunakan dalam analisis rasio. Oke. Karena kita sudah mengetahui manfaat dari analisis rasio, maka kita bisa mengetahui
jenis-jenis rasio itu dari manfaatnya. Kalau kita mau melakukan analisis profitabilitas, mau mengetahui seberapa mampu perusahaan itu menghasilkan keuntungan, maka kita bisa menggunakan rasio likuiditas, mohon maaf, kita bisa menggunakan rasio return on investment, kita bisa menggunakan rasio aktivitas. Ya, jadi Pak aku ulangi lagi. Kalau kita ingin melakukan analisis profitabilitas, kita bisa menggunakan rasio return on investment. Kemudian kita juga bisa menggunakan rasio aktivitas. Nah, nanti dalam rasio return on investment atau ROI itu dibagi lagi menjadi rasio-rasio yang lain, seperti rasio return on asset atau ROA, ada rasio return on equity atau ROE, ya, atau mungkin rasio common equity. Nah, nanti kita akan detailkan pada waktu membahas masalah rasio on investment setelah midterm. Nah, kemudian rasio aktivitas ini juga digunakan dalam analisis profitabilitas. Rasio aktivitas itu nanti terbagi menjadi beberapa rasio. Ada rasio perputaran persediaan, ada rasio perputaran utang, rata-rata hari pengumpulan piutang, dan seterusnya. Itu semua merupakan rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan analisis risiko, maka ada beberapa rasio yang bisa digunakan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Kemudian yang kedua adalah rasio utang atau rasio leverage. Oke ya. Jadi intinya jenis-jenis rasio itu tergantung dari pemanfaatannya. Jenis-jenis rasio itu tergantung dari mau digunakan untuk apa. Kalau mau digunakan untuk melakukan analisis profitabilitas, maka gunakanlah rasio return on investment. Gunakanlah rasio aktivitas. Kalau mau melakukan analisis resiko, maka gunakanlah rasio likuiditas, gunakanlah rasio solvabilitas. Oke ya, itu ada gambaran dari manfaat analisis rasio dan beberapa jenis dari rasio. Nah, kita akan coba bahas rasio-rasio yang tadi Pak Agus sampaikan. Ya. Nah, untuk analisis rasio ini karena merupakan kunci dari analisis keuangan, saya sangat berharap kalian membacanya dengan teliti dan hati-hati. Karena analisis rasio ini akan sangat banyak digunakan untuk analisis selanjutnya. Oke, baik. Kita mulai dari analisis untuk keperluan
risiko terlebih dulu. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dulu, apa sih sebenarnya risiko itu? Ada yang tahu? Oke, risiko? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin resiko adalah kemungkinan perusahaan mengalami kerugian, Pak. Oke. Risiko adalah kemungkinan suatu perusahaan mengalami kerugian. Oke, ada betulnya juga, ya. Ada yang mau berpendapat selain Mas Sodik? Apa itu risiko menurut kalian? Risiko dalam pengertian keuangan itu adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau kita berbicara dalam konteks bisnis, ada yang diharapkan, ada yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah keuntungan, yang tidak diharapkan adalah kerugian. Maka risiko dalam pengertian bisnis tentu adalah kemungkinan atau probabilitas perusahaan itu mengalami kerugian. Oke ya, jadi pemahaman Mas Sodik ada betulnya juga. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang risiko, ya misalnya risiko bisnis, apa saja sih yang menyebabkan probabilitas perusahaan itu atau kemungkinan perusahaan itu mengalami kerugian? Ada yang tahu? Kan kita berbicara tentang risiko ya. Berarti kan kita ingin mengukur risiko dari suatu perusahaan. Kira-kira apa yang menyebabkan perusahaan itu probabilitasnya meningkat atau risikonya meningkat gitu ya. Probabilitas ruginya meningkat. Ada yang tahu? Silakan. Ya, izin Pak. Ya, Mas Nasrullah, silakan. Mungkin risiko itu muncul dalam perusahaan tentunya nanti ada juga pengaruh faktor internal atau eksternal. Yang internal itu mungkin kayak misal kesalahan keputusan, mengambil keputusan yang salah, atau juga bisa dari kesalahan dari pihak manajemen, atau juga mungkin kurangnya persiapan dari manajemen atau perusahaan tersebut. Oke, kemudian yang lain, itu kan dari sisi internal ya. Jadi resiko manajerial ya, itu berarti resiko manajerial. Resiko kesalahan manajer dalam mengambil suatu keputusan bisnis gitu ya. Oke, walau ya keputusan bisnis kan macam-macam ya, yang menyebabkan kerugian ya. Misalnya kesalahan menetapkan harga, misalnya kesalahan dalam menentukan pangsa pasar, kesalahan mengidentifikasi keinginan konsumen, misalnya ya itu kan macam-macam gitu ya. Risiko terkait misalnya dengan kesalahan memilih karyawan ya. Nah, kan macam-macam tuh. Ini kan risiko manajerial ya. Kita membahas tentang risiko dari sudut pandang keuangan tentu saja kan. Kita kan ingin melakukan analisis laporan keuangan. Kira-kira yang menyebabkan faktor yang menyebabkan perusahaan ini akan mengalami kerugian dari sisi keuangan ya apa kira-kira? Yang meninggikan risiko perusahaan ini akan gagal misalnya. Mas Rizky, silahkan Mas Rizky. Oke, 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 bagus ya.
Mas Rizky menambahkan apa yang ditambahkan yang disampaikan Mas Nasrullah cenderung pada resiko manajerial gitu ya. Mas Rizky mengarahkan sudah pada resiko-resiko yang eh, bisa timbul karena keputusan-keputusan keuangan. Nah, ini yang akan kita fokuskan kan di situ. Tadi Mas Rizky menyebutkan satu contoh meningkatkan beban ya atau biaya. Salah satu contohnya mungkin adalah beban bunga. Nah, kenapa kok beban bunga ini menjadi penyebab terjadinya kerugian atau menjadi penyebab perusahaan ini bisa gagal? Logikanya, bunga atau kewajiban bunga kan kewajiban yang harus ditunaikan, ya, yang harus dibayarkan. Kalau sampai bunga yang menjadi beban perusahaan itu tidak bisa dibayarkan, maka perusahaan mengalami tuntutan dibangkrutkan. Kan gitu logikanya, ya kan? Nah, bunga itu muncul karena adanya apa? Kenapa kok perusahaan memiliki beban bunga? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Utang terhadap bank mungkin Pak. Utang, betul Mas Sodik. Karena perusahaan itu memiliki utang, ya kan? Akhirnya dia memiliki beban dan beban ini wajib hukumnya dibayarkan karena kalau tidak dibayarkan perusahaan itu akan dituntut dibangkrutkan. Nah, kalau sudah bangkrut ya sudah selesai perusahaan itu kan. Nah, kalau begitu, ya coba kalian pikir, berarti keputusan utang itu sangat mempengaruhi risiko perusahaan. Ya atau enggak? Dari sudut pandang keuangan. Ingat ya, kita berbicara dalam konteks keuangan. Artinya adalah ketika kita berbicara tentang risiko, maka kita berbicara tentang utang perusahaan. Karena utang itu menjadi beban perusahaan jika tidak ditunaikan pembayaran cicilan atau pembayaran bunganya, maka perusahaan akan bangkrut, dituntut bangkrut oleh kreditur. Berarti kalau kita berbicara tentang analisis risiko dari sudut pandang keuangan, maka kita berbicara tentang rasio-rasio yang berkaitan dengan utang. Paham ya? Berarti analisis risiko ya itu merupakan analisis yang berkaitan dengan utang perusahaan. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur atau melakukan analisis risiko pasti berdasarkan utang dan bunga dari perusahaan itu. Oke. Nah, oleh karena itu, Pak Mas ya, kita sampai jam 9.15 ya, karena jam 9.15 Pak Agus ada acara. Kita kembali ya. Jadi, dalam analisis rasio untuk melakukan analisis risiko, pasti di situ akan menggunakan angka-angka yang berkaitan dengan utang atau bunga. Karena utang dan bunga sangat berpengaruh terhadap kerugian dari perusahaan. Paham sampai di sini ya? Nah, kalau begitu rasio apa saja yang digunakan di dalam melakukan analisis risiko? Ada dua, ya, ada dua. Ini Pak Agus akan tampilkan. Oke, ada dua rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari perusahaan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, ya, rasio likuiditas.
Yang kedua, itu adalah rasio solvabilitas atau disebut dengan rasio utang. Oke. Kita coba bahas satu persatu, apa itu rasio likuiditas dan rasio utang atau rasio solvabilitas. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada yang tahu pengertian liquid itu apa sih di dalam keuangan? Aset yang liquid itu aset yang bagaimana? Ada yang tahu? Liquid itu pengertiannya apa? Ya, silakan. Mas Rizky, silakan. Liquid artinya apa? Ya, betul. Oke, sangat betul. Liquid itu artinya aset yang berupa uang tunai atau aset-aset yang mudah dijadikan menjadi uang tunai. Itu namanya liquid. Kalau kalian pernah mendengar aset ini liquid atau tidak, itu berarti mengandung arti aset ini mudah dicairkan, mudah diubah jadi uang tunai atau tidak. Oke ya, itu artinya liquid. Kalau uang tunai itu liquid atau tidak? Ya jelas liquid, uang dia sudah uang tunai. Ya dia jelas aset yang paling liquid adalah kas. Oke, walaupun kas terbagi menjadi dua, ya. Ada kas yang ada di tangan, cash in hand, ya, kas yang benar-benar disimpan, uang tunai yang disimpan oleh perusahaan di kantor, atau kas yang ada di bank, cash in hand. Dia tidak di tangan, tapi dia ada di bank. Kalau kita berbicara lebih liquid mana uang yang ada di bank dan yang ada di tangan kita, ya tentu lebih liquid uang yang ada di tangan kita, ya. Contoh lain misalnya deposito. Deposito itu kan sertifikat deposito ya. Itu termasuk aset yang liquid atau tidak? Liquid. Kenapa liquid? Karena kita bisa mencairkan uang menggunakan sertifikat deposito tadi. Tinggal dibawa ke bank, kemudian cairlah. Kita dapat uang tunai. Kan gitu. Berarti surat berharga seperti deposito, gitu ya, cek misalnya, itu merupakan aset-aset yang liquid, ya, yang sangat liquid. Kemudian contoh aset lain yang agak liquid, tapi tidak liquid banget. Misalnya piutang. Kita punya piutang, berarti kita memiliki klaim kepada orang lain karena orang lain utang pada kita, kan? Itu termasuk aset yang liquid juga. Karena kita tinggal nagih aja kepada pihak yang utang sama kita dapat uang tunai. Tapi tidak seliquid deposito, tidak seliquid uang tunai. Kenapa? Belum tentu ditagih, bayar, kan gitu. Tapi itu termasuk aset yang liquid juga. Contoh lain, aset yang liquid, yang mudah dicairkan apa? Persediaan. Persediaan itu kalau kita berbicara dalam konteks bisnis adalah barang-barang yang belum laku terjual. Kita punya toko, di dalamnya ada berbagai macam barang dagangan, ya kan? Kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang liquid, ya bisa, dengan cara dijual, kan gitu. Tapi apakah mudah melakukan penjualan terhadap barang agar bisa berubah menjadi tunai? Jawabannya ya tidak terlalu mudah, kan? Kecuali kita jual dengan harga yang murah. Nah, mungkin agak cepat gitu ya. Berarti persediaan itu termasuk dalam aset yang liquid, tapi tidak terlalu liquid. Aset apa lagi yang mungkin kurang liquid? Contohnya adalah
mesin, kantor, atau gedung, tanah, kendaraan, itu merupakan aset-aset ya yang agak sulit dibuat menjadi uang tunai. Kok sulit, Pak? Coba kalian menjual tanah, apakah semudah yang dibayangkan? Tentu tidak, kecuali jualnya murah gitu ya. Semua orang ingin beli kan gitu. Tetapi kalau untuk menjual tanah, menjual mesin, menjual kendaraan, perusahaan, agar mendapatkan uang tunai, bukan sesuatu yang mudah. Maka aset-aset tersebut tergolong aset yang kurang liquid atau tidak liquid. Paham sampai di sini ya? Berarti kembali kepada apa sih itu rasio likuiditas? Ingat, rasio likuiditas ini kan digunakan untuk melakukan analisis risiko kan? Analisis terhadap utang. Berarti analisis likuiditas itu pada dasarnya adalah untuk menghitung seberapa mampu perusahaan itu membayar utang, karena utang ini risiko ya, dengan menggunakan aset likuid. Nah, jadi rasio likuiditas ya itu pada dasarnya adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang. Nah, tapi kita tahu utang itu kan ada berbagai macam kategori. Ada utang yang jangkanya pendek, kurang dari 1 tahun. Ada utang yang jangkanya panjang, yang lebih dari 1 tahun. Nah, yang dimaksud dalam rasio likuiditas adalah utang-utang yang berjangka pendek. Jadi, rasio likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan melunasi utang jangka pendeknya, utang yang kurang dari 1 tahun, menggunakan aktiva lancarnya atau menggunakan aktiva yang liquid. Jadi aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid, yang mudah diubah menjadi kas. Nah, itu adalah rasio likuiditas. Sedangkan rasio solvabilitas ya, itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang, tapi utangnya beda nih. Utang jangka panjangnya, utang yang lebih dari 1 tahun menggunakan aktiva yang liquid atau menggunakan aktiva lancarnya. Paham ya bedanya di sini? Jadi kalau kita berbicara tentang rasio likuiditas, gitu ya, maka kita bisa menggunakan angka-angka yang ada pada akun neraca bagian aset lancar. Dan kewajiban yang di bagian neraca sebelah kanan gitu ya, yang umurnya kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, rasio likuiditas itu ada 2. Ada yang disebut dengan rasio lancar, ada yang disebut dengan rasio cepat. Rasio lancar itu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya menggunakan semua aktiva lancarnya. Oh, kalau gitu kita harus tahu yang dimaksud dengan aktiva lancar itu apa saja, Pak? Kan gitu ya. Ya, kita harus tahu. Nah, dari mana kita bisa mengetahui aktiva lancarnya yang mana, Pak? Dilihat di laporan neracanya. Oke. Rasio lancar berarti
cara menghitungnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian rasio yang kedua dari rasio likuiditas adalah rasio cepat atau rasio quick namanya. Apa bedanya sih rasio lancar dengan rasio quick atau rasio cepat? Bedanya pada rasio yang quick ini yang digunakan hanya aktiva-aktiva yang benar-benar liquid. Yang kurang liquid seperti persediaan tadi itu kan nggak terlalu liquid ya, karena dia kan kalau mau diubah jadi uang kas kan harus dijual kan, nyari penjual juga tidak mudah kan. Nah, aktiva-aktiva yang agak kurang lancar kayak persediaan ini tidak dipertimbangkan, dikeluarin. Berarti hanya mempertimbangkan aset-aset yang benar-benar liquid banget, yaitu uang tunai atau kas, aset yang setara dengan kas seperti deposito, surat-surat berharga misalnya ya, dan piutang. Nah, jadi hanya mempertimbangkan 3 ini aja untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Paham sampai di situ ya? Nah, kalau di sini diberi contoh misalnya ketika kita hitung rasio lancar, ini PTIV ya yang kita gunakan sebagai sampel, itu 6,4 tuh rasio lancarnya. Kemudian rasio quick-nya 2,8. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, kalau menurut kalian rasio lancar dan rasio quick semakin tinggi, itu menunjukkan resikonya semakin tinggi atau semakin rendah? Nah, ini pakai logika ya. Rasio lancar ataupun rasio quick semakin tinggi itu menunjukkan perusahaannya resikonya semakin tinggi atau semakin rendah? Ada yang bisa berpikir? Ayo, sekaligus ini kuis ya. Rasio lancar ataupun sama ya resiko cepat, kalau semakin tinggi itu menunjukkan resiko perusahaan itu semakin tinggi atau semakin rendah? Silakan. Mungkin semakin rendah, Pak. Oke, semakin rendah. Gimana logikanya Mas Abdurrahman, Mas Uh, Sodik? Karena kan itu kan untuk rasio lancar kan itu kan untuk melihat perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Jadi ketika rasionya semakin tinggi itu berarti perusahaan itu dalam memenuhi hutangnya itu bisa lancar gitu Pak atau bisa memenuhinya Pak. Oke. Jadi kita kan tahu bahwa rasio likuiditas, ya bisa kita gunakan rasio lancar ataupun yang ajit, itu kan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang atau melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Kalau kita lihat rumusnya adalah aktiva lancarnya dibagi dengan hutang lancarnya. Kalau semakin tinggi ya, semakin tinggi rasio lancar atau rasio cepatnya, itu berarti menunjukkan semakin mampu perusahaan itu melunasi utang jangka pendeknya. Sebagai contoh, misalnya, ini juga untuk interpretasi ya. Sebagai contoh, misalnya, kalau misalnya dihitung rasio lancarnya 6,4 misalnya. Artinya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini, artinya bahwa perusahaan ini menyediakan 6,4 rupiah aset lancar untuk membayar 1 rupiah utang jangka pendeknya. Atau sebenarnya artinya ya 6,4 itu, arti mudahnya adalah setiap 1 rupiah utang jangka pendeknya itu ditanggung oleh 6,4 rupiah aktiva lancarnya. Seperti itu cara membacanya. Misalnya, kalian
punya kekayaan, punya tabungan 100.000. Itu kan aktivanya 100.000. Utangnya itu 10.000 misalnya. Berarti 100.000 dibagi 10.000 ketemunya 10. Ya enggak? Rasio lancarnya 10. Artinya apa? Artinya 10 rupiah utang kalian itu, 1 rupiah utang kalian itu dijamin oleh 10 rupiah uang yang dimiliki kalian. Berarti semakin tinggi rasio likuiditasnya, semakin aman dari resiko tidak bisa membayar utang. Artinya, semakin tinggi rasio likuiditasnya, semakin aman perusahaan itu dari kebangkrutan. Atau resiko kebangkrutan, resiko kerugiannya semakin rendah. Oke ya, ini baru kita membahas satu rasio. Saya paham memang untuk analisis rasio ini agak panjang pembahasannya, tidak bisa satu kali untuk kita ketemu ya. Kita akan bahas lagi setelah UTS. Untuk analisis rasio belum saya keluarkan dalam UTS, tenang aja ya. Untuk analisis rasio belum saya keluarkan dalam UTS, yang akan saya keluarkan dari analisis time series ke atas ya. Karena analisis rasio ini butuh pemahaman ya yang mendalam, sehingga mungkin tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon maaf, kayaknya linknya mau digunakan untuk konsultasi ke SPM ya. Jadi Baik, Pak. mungkin mohon untuk keluar dulu. Oke. Bukan mengusir Terima ya. kasih, Pak. Ya.